yang telah memelihara, memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup dan hadir mengikuti sidang jemaat ke-22 Jemaat GKI Abara Kampung Intros pada saat ini, yang dilaksanakan di bawah sorotan tema Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan, dengan subtema dengan Kristus ada perubahan dan cepat. Bapak Ibu Saudara peserta sidang yang kami hormati, sidang jemaat adalah lembaga tertinggi dalam kepemimpinan gereja di aras jemaat sesuai tata Gereja GKI tahun 2022 bab 9 pasal 24 dijabarkan dalam peraturan tentang jemaat tahun 2022 bab 6 pasal 16 dijelaskan tugas sidang jemaat ialah yang pertama, melaksanakan evaluasi program pelayanan dan anggaran pendapatan dan belanja gereja APBG di lingkup jemaat. Yang kedua, menerima laporan pertanggungjawaban majelis jemaat. Yang ketiga, menetapkan program gereja di jemaat. Yang keempat, menetapkan rencana anggaran pendapatan dan belanja jemaat RAPBJ. Dan yang kelima, menetapkan majelis jemaat terpilih. Dan yang keenam, menetapkan ketua BPPG dan anggota BPPG. Di butir 5 dan 6 ini itu berlaku saat pelaksanaan sidang jemaat pada periode akhir majelis. Di samping itu, sidang ini juga dapat merumuskan rekomendasi tentang hal-hal yang penting dan urgent untuk disampaikan kepada klasis dan sinode. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, tanah Papua hari ini telah menjadi 6 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Barat Daya, dan Provinsi Papua Selatan. Secara administrasi pemerintahan, tanah Papua boleh terbagi seperti itu. Akan tetapi bagi GKI hanya ada satu sinode GKI di tanah Papua. Dan hal ini harus menjadi tekad dan komitmen kita bersama menjaga keutuhan persekutuan gereja kita di tanah Papua. Dalam hal itu, untuk mendekatkan kendali pelayanan, maka dipilih 12 anggota Badan Pekerja Sinode Wilayah guna mengkoordinasikan pelayanan 70 klasis dan 13 klasis persiapan dengan jumlah jemaat sebanyak 2030 jemaat, 35 jemaat dan 826.265 jiwa warga jemaat. Klasis Portnubai saat ini terdiri dari 51 jemaat dan 1 jemaat persiapan dengan jumlah 18.406 kakak dan 76.278 jiwa warga jemaat. Bapak Ibu Saudara peserta sidang yang mulia, apa yang kami sampaikan tadi memberikan gambaran bahwa kita berada dalam satu kendali kepemimpinan gereja. Oleh karena itu, seluruh tahapan perencanaan program dan kegiatan dalam GKI hendaknya mengacu kepada
rencana strategis GKI di Tanah Papua dan restoran klasis Port Mobile tahun 2022-2027 yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan Sinode dan klasis, di mana arah program kegiatan masih tetap dalam semangat kebersamaan dan cinta kasih kepada Allah, sesama dan keutuhan ciptaan yang dijiwai oleh nilai-nilai GKI, yaitu nilai kesehatan, ketekunan, kesetiaan, dan ketaatan. Karena itu, nilai-nilai ini harus diterjemahkan dalam gerak pelayanan selama 5 tahun ke depan. Maka seluruh sumber daya manusia GKI didorong untuk berinovasi, menggerakkan tahapan fokus pelayanan dari tahun pembaharuan 2023 menuju tahun pemberdayaan tahun 2024. Tinggal 1 bulan lagi kita akhiri tahun pembaharuan yang menekankan kepada implementasi hasil-hasil keputusan Sidang Sinode 18 Maret, dan itu telah menghadirkan berbagai inovasi dalam persekutuan, kesaksian, dan penata layanan GKI di Tanah Papua. Kami yakin jemaat ini telah melakukan pembaharuan dengan menyesuaikan semua gerak pelayanan sesuai pedoman pelayanan tahun 2022. Selanjutnya, sebentar dalam sidang ini kita akan membahas berbagai program dan kegiatan pelayanan gereja untuk tahun 2024 dengan berfokus pada pemberdayaan, yang penekanannya kepada peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayanan atau pelayan dan anggota jemaat untuk memenuhi kualifikasi memadai sesuai tuntutan sama. Karena itu dalam penyusunan program dan kegiatan seluruh jemaat di klasis Port Mobile, kami mengharapkan kiranya dapat mengacu pada registrasi Sinode dan registrasi klasis 2022 sampai 2027, di mana terdapat 11 program strategis Sinode dan 7 program strategis klasis yang telah dijabarkan dalam rencana kerja tahunan. Kami yakin pelaksana harian majelis jemaat telah mengarahkan supaya program dan kegiatan pelayanan jemaat ini disusun sedemikian rupa sesuai dengan konteks jemaat, supaya arah gerak penata layanan baik secara sinodal, klasikal maupun jemaat berjalan terarah, tertib dan teratur dalam mengimplementasikan tema sentral GKI di Tanah Papua, yaitu kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan perdamaian, keadilan dan kesejahteraan, sehingga sinergitas dokumen rencana kerja jemaat klasis dan sinode berstatus sebagai rencana GKI di Tanah Papua tahun 2022. Itulah komitmen menjaga soliditas keutuhan satu sinode GKI di Tanah Papua. Marilah dengan semangat pemberdayaan itu kita tingkatkan kapasitas dan kapabilitas pelayan dan anggota jemaat, baik spiritualitas maupun peningkatan dalam berbagai aspek kehidupan, supaya memiliki kualitas sebagai gembala dan domba yang punya daya tahan, daya tanggap, dan daya ungkit dalam melaksanakan tugas pelayanan di tengah berbagai pengaruh dunia yang semakin masif di era digitalisasi. Peserta sidang yang diberkati Tuhan, kita baru saja memperingati 67 tahun lahirnya GKI di Tanah Papua, di mana ada 8 aspek keadaan GKI yang disampaikan dalam sambutan badan pekerja sinode, yaitu kondisi pelayanan,
dinamika persiapan dan pelaksanaan sidang jemaat, raker klasis dan raker sinode, ajaran sesat dan okultisme, masa kampanye pemilu, oikumenisme dalam pluralitas gereja dan era digital, bencana alam dan kemanusiaan, dan seruan perdamaian dan keadilan. Kiranya pesan ini dapat diterjemahkan dalam persidangan ini dengan baik, supaya dampak semangat HUT 67 tahun GKI itu dapat dirasakan oleh seluruh warga jemaat sebagai wujud pertumbuhan gereja GKI di tanah Papua. Pada kesempatan yang baik ini, kami menghimbau Bapak Ibu Majelis dan keluarga jemaat GKI Abara Idrus, Kampung Idrus, untuk jangan lupa memperhatikan kesejahteraan para pelayan firman di jemaat, apalagi bagi mereka yang dalam periode sampai tahun 2027 mendatang akan memasuki usia pensiun. Mohon diatur sedemikian rupa agar disepakati pos khusus untuk itu, supaya saatnya para pelayan ini selesai melayani di jemaat, pos khusus itulah diambil sebagai ucapan terima kasih jemaat dalam bentuk rekening. Dengan begitu tidak mengganggu kas jemaat. Selain itu, kami harap sidang ini dapat memutuskan untuk gereja harus memberikan perlindungan jaminan kerja kepada pekerja gereja, pendeta, guru jemaat, penginjil, penatua, syammas, PBPG, kostor, guru sekolah minggu, dan juga kepada warga jemaat yang kurang mampu, dengan mendaftarkan mereka sebagai peserta jaminan sosial tangan kasih gerejawi, supaya tidak membebani anggaran diakon yang kita terjadi kecelakaan, bila terjadi kecelakaan atau kesakitan dan atau kematian. Sebelum membuka sidang ini, kami Badan Pekerja Klasis atas nama Gereja Kristen Injili di Tanah Papua menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis Jemaat, BPPG, Badan Pelayanan Unsur Jemaat, dan panitia-panitia yang telah bekerja melayani pekerjaan Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Juga kepada warga jemaat yang selalu berperan aktif dalam pekerjaan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang punya pekerjaan ini pasti memberkati Bapak Ibu bersama keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati dan diberkati Tuhan, sidang ini adalah sidang gerejawi yang harus dijaga di bawahnya. Karena itu dalam menyampaikan pikiran-pikiran berupa saran, usul, hendaklah disampaikan dengan tertib, teratur, dan sopan, supaya sidang ini berlangsung dengan benar dan sukses, menghasilkan keputusan-keputusan gereja yang berkualitas untuk dilaksanakan di tengah jemaat demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selanjutnya saya persilakan Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Pada hari ini Sabtu tanggal 4 bulan November tahun 2023, saya atas nama Badan Pekerja Klasis Port Mumbai menyatakan sidang jemaat ke-22 Jemaat GKI Abara Kampung Idrus dibuka resmi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Selamat bersidang. Tuhan memberkati. Shalom.